Halo, selamat datang pada praktikum epidemiologi dan ekonomi veteriner di acara kelima. Pada acara kali ini kita akan membahas tentang jenis kajian observasional. Ada 3 jenis kajian epidemiologi. Yang pertama kajian eksperimental, kajian teoritis, dan kajian observasional. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada kajian observasional. Kajian observasional digunakan untuk mengetahui faktor risiko dan memperkirakan efek kuantitatif dari berbagai faktor penyebab yang memberikan kontribusi terhadap munculnya penyakit. Kajian ini akan melakukan observasi. Observasi dapat berupa pengumpulan data, pengamatan, dan pencatatan secara sistematis. Karena yang dilakukan berupa observasi, maka diperlukan rumus untuk menentukan besaran sampel yang akan digunakan dalam observasi tersebut. Inilah rumus besaran sampel yang akan digunakan. Ada 2, yaitu 4PQ per L kuadrat dan 9VQ per L kuadrat. Pertama, kita akan membahas kajian observasional deskriptif. Kajian ini bertujuan untuk mencari tingkat penyakit atau aras penyakit. Kajian ini terdiri dari kajian survei dan kajian longitudinal. Kemudian, untuk kajian survei, merupakan suatu penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek dalam jangka waktu tertentu. Kajian survei ini bisa dilakukan dengan pengumpulan data, kompilasi data, analisis data, membuat kesimpulan, dan laporan. Kajian ini bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang sesuatu secara objektif di waktu sekarang. Kajian ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu hanya dilakukan satu kali, dapat menggunakan catatan saja, dan hanya melihat tingkatan penyakit, aras ataupun kejadian suatu penyakit, bukan kasus penyakit tersebut. Kelebihan dari survei yaitu dilakukan dengan waktu yang cepat dan membutuhkan biaya yang murah. Namun, kekurangan dari survei yaitu hanya dapat mengukur prevalensi dan hanya baik pada penyakit kronis dan kurang representatif pada penyakit akut. Berikut ini merupakan contoh kasus dalam penggunaan kajian survei. Seorang mahasiswa bernama Sigit akan meneliti tingkat kejadian penyakit cacingan pada suatu populasi ternak sapi di Gunung Kidul. Dari 450 ekor sapi, diambil 37 sampel yang nantinya akan diuji. Dan setelah diuji didapatkan 13 sampel yang menunjukkan positif cacingan. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa jenis kajian yang digunakan adalah survei. Karena tidak diketahui faktor penyebab penyakit, bertujuan mengukur aras penyakit atau tingkat kejadian penyakit, dan penelitian ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Kajian observasional deskriptif selanjutnya yaitu kajian longitudinal. Kajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran suatu populasi dalam population at risk yang sama terhadap suatu penyakit selama periode waktu tertentu. Kajian ini memiliki ciri-ciri yaitu digunakan untuk menyelidiki aras penyakit atau tingkat penyakit, dilakukan lebih dari 1 kali, dan dapat menggambarkan prevalensi dan juga insidensi. Kajian longitudinal memiliki kelebihan yaitu dapat mengukur prevalensi dan insidensi, dapat mengukur penyakit kronis dan akut, dan dapat memberikan gambaran dinamika terjadinya penyakit pada suatu populasi. Namun, kajian longitudinal memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya yang mahal. Berikut ini merupakan contoh kasus yang nantinya akan digunakan dalam kajian longitudinal. Seorang dokter bernama Dr. Tama akan melakukan penelitian pada peternakan di Jawa Barat untuk mengukur insidensi dari kejadian pneumonia pada kelompok kuda. Penelitian ini akan dilakukan selama 1 tahun dan pemeriksaan dilakukan setiap 2 bulan dengan melihat kuda yang mati dan akan dilakukan nekropsi. Kemudian didapat data kematian dari 100 ekor kuda untuk setiap 2 bulannya, yaitu 4 ekor pada 2 bulan pertama, 2 ekor pada 2 bulan kedua, 1 ekor pada 2 bulan ketiga, 2 ekor pada 2 bulan keempat,
1 ekor pada 2 bulan ke-5 dan 3 ekor pada 2 bulan ke-6. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa jenis kajian yang digunakan yaitu kajian longitudinal. Hal itu dikarenakan pengujian ini dilakukan lebih dari 1 kali, penyebab penyakit diketahui, tujuan penelitian untuk mengukur insidensi, dan faktor spesifik penyakit tidak diketahui. Berikut adalah tabel perbedaan antara kajian survei dan kajian longitudinal. Dapat dilihat terdapat perbedaan dalam pemilihan sampel, pengujian, tingkat, waktu, biaya, dan pengukuran. Kemudian terdapat persamaan dalam teknik sampling yang digunakan dalam kajian survei dan longitudinal. Kajian observasional analitik merupakan salah satu bagian dari kajian observasional yang mana terdiri dari 3 macam, yaitu kajian lintas seksional, kajian kasus kontrol, dan kajian kohort. Kajian lintas seksional adalah kajian yang digunakan untuk menyidik tingkat dan faktor penyebab. Kajian ini dilakukan di satu waktu tertentu dan hanya dilakukan 1 kali. Isi dari kajian lintas seksional yang pertama adalah dilakukan hanya 1 kali, kedua dapat menghitung prevalensi, dan ketiga bertujuan untuk menentukan faktor penyebab. Kelebihan dan kekurangan dari kajian lintas seksional. Kelebihan pertama, murah dan cepat karena hanya dilakukan 1 kali. Kekurangan, tidak dapat mengukur insidensi karena hanya dapat menghitung prevalensi saja. Berikut ini adalah diagram atau tabel kerangka waktu dari kajian lintas seksional. Terlihat jika pada kajian lintas seksional ini baik D plus, D min, dan F plus, F min itu terlihat tegak lurus, yang menandakan itu terjadi pada masa kini. Salah satu contoh dari kajian lintas seksional itu dilakukan kunjungan di peternakan babi Manjunguntur. Stefani mendapatkan laporan ada babi yang terjangkit penyakit Westshorts. Setelah dilakukan pengamatan, dapat diketahui penyebabnya yaitu kondisi sanitasi kandang yang kurang baik. Dan mengapa kasus di atas kita menggunakan kajian lintas seksional? Yang pertama, karena kita mendapatkan informasi berupa faktor dan penyakit dalam waktu yang bersamaan. Kedua, dilakukan 1 kali karena 1 kali kunjungan. Ketiga, data yang digunakan merupakan data recording. Dan keempat, kita di sini dapat menghitung prevalensi. Kajian kontrol adalah kajian yang digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Penganalisan dari kajian kontrol ini kita menggunakan analisis retrospektif, yaitu melihat dari data-data yang ada di masa lampau. Secara garis besarnya, kita melakukan analisis terhadap hubungan sebab akibat dengan melihat kasus sakitnya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk ciri-ciri dari kajian kontrol. Pertama, yaitu kajian ini diadakan untuk bertujuan menyelidiki penyebab. Yang kedua, kajian ini menggunakan data retrospektif. Yang ketiga, terdapat kelompok kontrol atau kelompok hewan sehat dan kelompok kasus, yaitu kelompok hewan sakit. Untuk keuntungan sendiri dari kajian kontrol ini cukup murah dan cepat. Hal ini dikarenakan kajian kontrol merupakan kajian yang dilakukan hanya 1 kali. Sedangkan untuk kerugian sendiri dari kajian kontrol ini yaitu tidak adanya urutan waktu terjadinya penyakit. Berikut ini adalah tabel kerangka kajian kasus kontrol, yang mana dari tabel tersebut kita dapat lihat terdapat perbandingan antara D plus dan D min, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Yang mana dari perbandingan ini bertujuan untuk mencari si faktor pendedahnya. Terlihat dari garis panah yang ditunjukkan. Satu contoh dari kajian kasus kontrol, Dr. Olive akan mengadakan suatu penelitian terhadap sapi yang mengalami abortus di 2 peternakan yang berbeda. Sebelumnya, Dr. Olive menggunakan teknik sampling purposif untuk mendapatkan data yang mengalami abortus. Peternakan pertama adalah peternakan milik Pak Fahri, yang mana peternakan tersebut terletak di daratan tinggi. Untuk peternakan yang kedua adalah milik Pak Sugiono, yang terletak di daratan rendah. Peternakan milik Pak Fahri, yang mana pada peternakan ini terdapat 23 ekor sapi yang bunting, dan dari 23 ekor sapi yang bunting ini terdapat 1 ekor sapi yang mengalami abortus. Sedangkan untuk peternakan dari Pak Sugiono terdapat 25 ekor sapi yang bunting, dan dari 25 ekor sapi ini terdapat 15 ekor sapi yang mengalami abortus.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Olip ditemukan bahwa Pak Fahri mendapatkan suplai air minum dari sumur, sedangkan Pak Sugiono mendapatkan suplai air minum dari sungai di dekat peternakannya. Dari pernyataan-pernyataan di atas maka kita dapat simpulkan bahwa air sungai merupakan penyebab dari abortus pada kasus di atas. Kenapa kita mengatakan jika air sungai merupakan penyebab dari abortus? Karena setelah kita teliti dan kita lakukan pengujian terhadap kadar dan kandungannya, terdapat bakteri brucellosis. Bakteri brucellosis merupakan salah satu penyebab dari abortus pada sapi. Hal inilah yang mendukung diagnosa kita terhadap kandungan air yang buruk. Alasan mengapa kajian di atas merupakan kajian kontrol, karena kajian tersebut dilakukan untuk mendeteksi penyebab penyakit. Kedua, pada kajian tersebut membandingkan dua kelompok besar, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Dilihat dari Pak Fahri sebagai kelompok kontrol dan Pak Sugiono sebagai kelompok kasusnya. Selanjutnya untuk kajian yang selanjutnya adalah kajian kohort. Kajian ini menggunakan kelompok populasi berisiko yang mana di awal kajian kondisi dari populasi sendiri dalam keadaan sehat. Lalu kita menentukan faktor pendedahnya. Setelah ditentukan faktor pendedahnya, maka akan kita temukan dua kelompok besar, yaitu kelompok yang terdedah oleh faktor dan kelompok yang tidak terdedah oleh faktor. Ditambah lagi pada kajian ini kita menggunakan kerangka waktu maju. Hal ini bertolak belakang dengan kajian kontrol yang menggunakan kerangka waktu mundur. Untuk kelebihan dan kekurangan dari kajian kohort, yang pertama adalah dapat mengukur prevalensi dan insidensi. Yang kedua, dapat menentukan urutan waktu kejadian dan penyakit. Untuk kerugian sendiri, karena kajian ini dilakukan lebih dari satu kali, maka biaya yang dikeluarkan cukuplah mahal dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dan dari kajian ini dimungkinkan adanya bias, karena kita tidak menutup kemungkinan adanya hewan yang mati atau dijual di tengah-tengah kajian. Ini adalah kerangka dari kajian kohort. Berbeda dari kajian kasus kontrol, di sini kita membandingkan dua kelompok besar, yaitu kelompok terdedah dan kelompok tidak terdedah. Dari perbandingan ini kita bertujuan untuk mencari seberapa banyak sih dari kelompok yang terpapar itu atau kelompok terdedah itu terjangkit penyakit, dan seberapa banyak kelompok yang tidak terdedah itu terjangkit penyakit. Tentunya di akhir kita berharap jika kelompok yang terdedah lebih banyak daripada kelompok yang tidak terdedah. Contoh dari kajian kohort adalah sebagai berikut. Akan diadakan suatu penelitian tentang pengaruh tata letak kandang domba terhadap kasus domba yang menderita defisiensi vitamin D. Pada mulanya disediakan 40 ekor domba dalam keadaan sehat tanpa terpapar suatu faktor, yang mana dari 40 ekor domba ini dibagi menjadi dua untuk dua peternakan yang berbeda. Peternakan pertama memiliki tata letak kandang yang membujur dari timur ke barat, sedangkan peternakan kedua membujur dari selatan ke utara. Dari dua peternakan tersebut, peternakan pertama memiliki domba yang terkena defisiensi vitamin D lebih banyak dibandingkan peternakan kedua. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tata letak kandang berpengaruh terhadap timbulnya defisiensi vitamin D, terutama pengaruh dari masuknya cahaya matahari. Alasan mengapa pada kasus di atas kita menggunakan kajian kohort, karena pertama kita melakukannya lebih dari satu kali, kedua kita membandingkan dua kelompok besar, yaitu kelompok terdedah dan kelompok tidak terdedah. Di sini kita juga dapat menghitung prevalensi dan insidensi, dan pada kasus di atas kita bertujuan untuk membuktikan pengaruh faktor terhadap terjadinya penyakit. Berikut ini adalah tabel perbedaan dari ketiga kajian analitik di atas. Ada hal menarik di sini, yaitu penggunaan teknik sampling. Pada penggunaan teknik sampling dari ketiga kajian ini cukuplah bervariasi. Di kajian lintas seksional dan kohort sendiri menggunakan teknik sampling rambang, sedangkan pada kasus kontrol menggunakan teknik sampling purposif. Selain tabel perbedaan, di sini juga ditampilkan perbedaan kerangka waktu dari ketiga kajian analitik. Kajian lintas seksional menggunakan kerangka waktu masa kini, sedangkan kajian kasus kontrol menggunakan kerangka waktu ke masa lampau, sedangkan kajian kohort menggunakan kerangka waktu ke masa yang akan datang.
Teman-teman perhatikan semua, berikut ini ada beberapa soal seputar materi acara 5 yang nantinya dapat dikerjakan oleh teman-teman melalui Gform yang ada di description box.